Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng kita berdua di Urban Paradox, mengulas fenomena dari sisi yang berbeda. Wes. Teman-teman, kembali lagi ya kita. Iya, bareng kita di minggu kedua ya ini ya? Minggu ketiga dong. Oh, ketiga. Minggu ketiga karena memang minggu depan kita sudah mulai masuk di hari raya Idul Fitri. Oh, iya. Bentar lagi teman-teman merayakan kemenangan ibadahnya puasa selama sebulan ya. Full nggak nih? Atau ada yang Full. mokel? Ada yang mokel. Mokel tahu nggak kepanjangannya apa? Apa tuh kan? Monyet kelaparan. Monyet kelaparan ya? Jadi yang kalian makan siang-siang itu tuh kalian tuh monyet kelaparan. Jadi astagfirullahaladzim. Jangan ya guys, jangan. Dan karena udah mau menyambut Mm-mm. Idul Fitri juga nih, menyambut Lebaran, jadi Betul. mulai libur-libur juga nih ya. Mulai Kak, ya. libur-libur. Di kabinet yang pertama nih, WFA resmi, ASN dan pekerja swasta boleh kerja dari mana aja per tanggal 16 hingga 27 Maret. Oh, per tanggal 16 nanti hari Senin, Benar. ASN dan pekerja swasta itu mulai WFA ya. Benar, pemerintah resmi mengizinkan work from anywhere alias WFA untuk ASN dan pekerja swasta di dua periode 16 hingga 17 Maret sebelum libur Nyepi dan 25 hingga 27 Maret setelah Lebaran. Jadi kan nanti ada teman-teman kita yang merayakan Nyepi juga dan kita juga nih merayakan Lebaran, Idul Fitri gitu. Pokoknya tahun ini hari raya besar salah satu agama, tiga agama itu berdekatan gitu ya. Benar, mepet tuh. Harusnya diskonnya juga lebih besar nih ya. Oh, Yang iya. biasanya 70%, 50%, Iya. ini dilipat gandakan di 100% Biasanya kali kan ya. diskon lebaran aja. Ini harus ada diskon Nyepi, diskon lebaran, diskon Paskah. Pokoknya full libur buat teman-teman semuanya. Tapi walaupun libur kita harus tetap produktif ya. Betul, nih penting dicatat juga ini bukan hari libur tambahan. Jadi tetap kerja, tetap dapat gaji penuh, tapi bisa dikerjakan di mana saja. Gitu. Bahkan beberapa sektor seperti kesehatan, transportasi dan keamanan dikecualikan dari kebijakan ini karena memang ini jadi salah satu sektor yang cukup penting ya. Kalau mereka WFA kan aneh ya, mau jaga masa. Apalagi yang bisnisnya bergerak di bidang F&B nih gimana nih? Gak bisa ya berarti. Gak bisa. Kesehatan nanti kosong, rumah sakit kan bingung juga kan. Pak saya ini Pak GERD. Waduh, dokternya lagi WFA maaf ya. Gimana tuh WFA dokternya? Gimana Pak WFA-nya? Di coffee shop ini waduh kan susah gitu. Jadi memang ada beberapa sektor yang harus tetap dikecualikan lah dari program ini. Dan biasanya sektor-sektor seperti ini tuh emang gantian ya Kak cutinya ya. Jadi di tahun ini beberapa dokter itu nggak bisa cuti dan mungkin di tahun berikutnya baru bisa bergantian shift gitu ya. Nah, tujuan program ini juga itu untuk menekan angka kepadatan arus mudik nanti. Benar, ya. Karena kalau mepet mungkin nanti barengan ya mudiknya. Dan pemerintah berharap kebijakan ini bisa mengurangi kemacetan 12 hingga 15% di hari fleksibel tersebut. Karena memang kita tahu Indonesia hari H-3, H-2, H-1 bahkan itu kemacetan arus mudik bakal macet banget. Jadi dengan kebijakan ini ya bisa jauh-jauh hari lah perginya, jauh-jauh hari. Jadi nggak terlalu padat lah. Oke, nih komen-komennya yang habis sholat Id masih masuk sehat-sehat ya kali. Wah, semangat nih buat buat warga Urban. Pejuang rupiah ya. Pejuang rupiah yang masih walaupun habis sholat Id langsung bergegas kerja mencari nafkah. Ya semangat lah buat kalian. Buat kalian yang nggak kerja, kalian harus mencari THR banyak-banyak. Betul. Biar bisa membiayai hidup kalian setelah Lebaran, guys. Sampai Oke, selanjutnya ada apa dia? Ada supermarket Thailand ganti plastik dengan daun pisang. Tuh. Rimping supermarket di Chiang Mai, Thailand viral karena mengganti kemasan plastik sayuran mereka dengan daun pisang yang diikat serat bambu gitu. Nah, selain tampilan yang lebih estetik dan segar, daun pisang terurai dalam hitungan minggu. Jadi jauh berbeda dengan plastik yang butuh waktu ratusan tahun. Betul. Nah ini juga
salah satu apa ya, kegiatan yang memang mengurangi angka plastik di dunia ya, karena kita tahu karena kita tahu ya, tadi juga sudah dijelaskan, plastik ini terurainya lama banget. Bahkan kamu simpan apa, jajanan di rumah aja, simpan aja di rumah, nanti kalian umur 30, umur 40 itu masih ada. Nah itu yang maksudnya, kalau itu apa, dunia ini butuh mengurangi plastik lah, biar bisa tetap sehat dunia ini. Betul, dan semoga ini bisa diterapkan di berbagai negara lainnya ya, yang mungkin lagi berusaha mengurangi limbah plastik juga, salah satunya di Indonesia juga, karena setahu Adi nih baru-baru ini ada musibah longsor di gerbang yang ada di Jakarta, itu gerbang apa itu namanya, yang menyimpan banyak sampah, Bantar Gebang. Bantar Gebang itu. Nah, bahkan sampai kalau nggak salah ada memakan korban jiwa. Ya, gimana kita harus bisa lebih aware gimana caranya kita bisa berusaha mengurangi sampah dan limbah plastik. Apapun pokoknya jangan pakai plastik, cukup hidung aja ya. Kok ibu ngoper plastik. Baik. Nih, inovasi ini memicu diskusi di banyak negara lah, sehingga ya dari Vietnam juga sudah mulai mengikuti, dan di Indonesia pun tak sedikit yang menyebut kita seharusnya lebih dulu melakukannya, mengingat pohon pisang tumbuh melimpah di sini. Benar juga sih ya. Itu juga, dan tadi yang Bantar Gebang yang Adi sebut itu jadi salah satu tempat pembuangan akhir terbesar di Asia. Di Asia ya. Bahkan kalau di Asia Tenggara itu nomor 1. Kalau di Asia tuh dia masih pokoknya terbesar lah. Nah itu bahkan kan harinya bisa berton-ton sampah yang masuk ke situ. Nah ini juga buat teman-teman harus mengingat jangan menggunakan plastik. Dikurangin tuh plastik dikurangi. Plastik. Tuh, karena bahkan di Bantar Gebang ya kan namanya ya, itu tuh belum tahu gimana mengelola sampah ini tuh mau dikemanakan lagi, karena tuh sudah numpuk banget. Numpuk banget, karena kalau kalian bakar pun itu masih menjadi plastik gitu. Bahkan sudahnya masih menjadi plastik, merusak polusi juga ya, merusak udara kita jadi polusi gitu, buat penyakit. Percayalah, aku kuliah S2 di Thailand, jurusan Packaging and Material, sangat-sangat inovatif, ilmunya banget. Keren banget nih kakaknya nih. Iya, yes. Apa tadi? Semoga bisa bawa ilmunya dari S2 di Thailand itu sampai ke Indonesia ya. Selanjutnya ini ada Menkes, Menteri Kesehatan, 700.000 anak Indonesia terdeteksi gejala cemas dan depresi. Kalian tuh kenapa guys? Cerita sini. Pokoknya sekarang nggak ada lagi laki-laki tidak bercerita, laki-laki itu cerita bos. Nah, dari program cek kesehatan gratis yang sudah menjangkau sekitar 7 juta anak, Menkes Budi Gunadi mengungkapkan bahwa temuan mengkhawatirkan hampir 10% anak menunjukkan gejala gangguan kesehatan jiwa. Bahkan ya rinciannya itu ada 338.000 anak mengalami gejala kecemasan dan 363.000 anak mengalami gejala depresi. Anak-anak tuh ya, pasti anak-anak nih. Anak-anak, usianya juga nggak disebut ya usianya, tapi mungkin ya masih anak-anak lah, sekitar umur. Terus pemicu utamanya itu sering datang dari dalam rumah, dalam rumah tuh ya, bukan dari luar. Karena konflik keluarga dan pola asuh yang bermasalah, ditambah juga ada tekanan akademik dan bullying yang masih marak tuh di dunia luar atau di sekitarnya. Data juga menunjukkan tren anak yang mencoba bunuh diri ini naik dari 3,9% di 2015 menjadi 10,7% per tahun 2023, yang beberapa tahun lalu. Dan lumayan banget ya naiknya. Naiknya lumayan banyak. Dari 3 jadi 10, naiknya lumayan banget tuh. Sebagai respon, 9 kementerian sudah menandatangani SKB Kesehatan Jiwa Anak untuk yang butuh bantuan segera. Tersedia hotline healing di 119. Tuh buat teman-teman, pemerintah juga
menyediakan lah ya buat kalian yang dengan memang layanan kesehatan layanan mental kesehatan buat mental. teman-teman yang merasa butuh gitu. Orang tua juga harus bisa peka, harus aware Benar. dengan keadaan anaknya yang di rumah. Kok anakku akhir-akhir ini murung ya, kenapa ya, orang tua harus gitulah. Walaupun orang tua memang kadang juga kerja, Iya. pulang seharian kerja, pulang kerja ya capek, tiba-tiba harus memang harus ngurusi anak lagi, harus memperhatikan anak lagi, sedangkan dia juga sudah kita. Tapi itu adalah Ya itulah beratnya jadi orang tua iya, ya, itulah kayak beratlah tanggung jadi orang jawabnya tua. menjadi seorang orang tua. Karena kalian akan membesarkan diri kalian sendiri. Diri kalian tuh ada di anak kalian, guys. Pokoknya kita harus menjagalah anak-anak kita lah. Jangan sampai Benar, dan menjaga nggak hanya dari luar ya kayak, tapi dari dalam rumah itu sendiri juga. Kasih kenyamanan buat anak-anak, diarahkan mana yang baik dan benar gitu. Jadi supaya mereka tidak terpikir lah untuk ke arah yang buruk sampai bunuh diri tersebut. Tuh, anak-anak kalau dalam pola asuh sebenarnya anak-anak juga jangan terlalu dikasih banyak pilihan. Kata guru aku nih, Ustadz Khalid Basalam. Sama tuh. Ya itulah, pokoknya anak-anak jangan terlalu dikasih banyak pilihan. Orang tua juga harus bisa menjadi otoriter tertinggi lah di rumah, di mana nanti sampai ada waktunya lah anak-anak tuh bisa memilih jalannya sendiri. Jadi orang tua harus jadi nakoda dulu ya. Pokoknya selama masih mereka ngerasa pokoknya kalian harus bisa, kamu harus ini. Sehingga anak juga nggak terlalu ngerasa nih. Ini komen-komennya nih, sumpah kepo kalau orang zaman dulu tuh memang nggak pernah ngerasain depresi, anxiety gitu. Mungkin pernah kali ya, tapi pastinya pernah, tapi mungkin belum semarak sekarang dan belum seterbuka sekarang ya. Belum seterbuka sekarang, betul. Kalau anak-anak sekarang kan mungkin udah lebih aware sama mental health, jadi udah lebih ketahuan dan kelihatan. Sedangkan zaman dulu kan mungkin orang-orang belum tahu atau belum peduli, atau mungkin lebih tepatnya belum tahu ya apa itu mental health, jadi ya hal-hal seperti ini tuh belum terdeteksi. Dan anak sekarang kan banyak sosial media. Bener, mereka lebih gampang mencurahkan hatinya di situ. Tapi janganlah, maksudnya sosial media tuh jadi jangan selalu jadi tempat curahan. Bener, jangan privasi terlalu kalian dijadikan sahabat ya, karena itu dunia maya doang. Selanjutnya ini ada apa dia? Jadi di Desa Wunut, Klaten kembali membagikan THR ke seluruh warganya menjelang Lebaran 2026. Setiap orang mendapat sekitar Rp250.000 dan itu naik dari Rp200.000 di tahun lalu. Nah, dengan 2.341 penerima, total anggaran yang dikucurkan mencapai 585 juta sekian lah gitu. Nah, yang menarik, penerima mencakup semua nama yang terdaftar dalam kartu keluarga, termasuk bayi yang berlahir kecil, belum puasa, belum lebaran pun, belum apa ya, ibaratnya belum jadi embrio ya. itu juga dapat tuh. Nah, dana ini bukan dari APBD atau bantuan pusat, tapi murni dari BUMDes ya. Yang mengelola wisata Umbul Pelem Water Park dengan pendapatan 5,1 miliar di 2020 saja. Ini maksudnya ini tuh jadi salah satu contoh desa yang berkembang, yang maju, di mana mereka BUMDesnya itu bisa menghasilkan sesuatu gitu lah. Dan dari hasilnya itu juga dibagikan langsung ke masyarakat langsung gitu. Pendapatan asli desanya bahkan 5,1 miliar itu bukan sesuatu yang kecil. Dan mereka juga berhasil memanfaatkan anggaran itu balik lagi ke masyarakat. Benar, dari mereka liburan ke sana akhirnya balik juga uangnya ke mereka lagi gitu. Dan bahkan 5,1 miliar nih lumayan gede ya, bisa dipakai buat pendidikan bahkan ya. Iya ya. Iya. Nggak pakai mobil aja ya. Kemarin itu ya yang katanya nggak jadi. Ini bisa dicontoh ya buat desa-desa lainnya yang ada di Indonesia. Samarinda sendiri mungkin juga bisa dicontoh nih. Dimana kalian BUMDesnya bisa lebih peka dengan potensi apa apa aja sih yang bisa dimanfaatkan jadi penghasilan, pendapatan asli desanya. Itu buat
Siapa tahu kan bisa bermanfaat ini. Bayangin warga-warganya 2.341 warga bisa menerima THR gitu Iya kan. tuh. Itu bahagia banget lah. Kepala desa the best lah kepala desanya. Iya. Terus pengurus BUMDesnya juga gokil lah, sukses lah buat Berarti amanah nih ya. ya desa Wunut di Klaten gitu. Nih ada yang komen nih, lokasi persisnya di mana? Temen gue nanyain buat liputan tugas kuliah. Apa bener? Liputan tugas Apa kuliah. bener? Oh. Jangan-jangan mau ngambil kan nih buat baju lebaran ya kayak. Iya, itu dah. Tapi sekalinya orangnya tinggal di Jakarta kan? Iya, jauh banget. Jauh banget. Kamu biayamu ke situ berapa juga? Selanjutnya ada ini film mana nih? Film apa? Fenomenal Bener, kemarin. yang menyambut awal tahun kita kemarin ya tuh. Awal tahunnya kemarin ya? Iya, akhir tahun mau awal tahun. Awal tahunnya, akhir tahun awal tahunnya kemarin. Agak lain 2 resmi jadi film nomor 1 sepanjang masa, kalahkan Avengers Endgame. Kemarin ya pada 10 Maret 2026 kemarin, Agak Lain Menyala Pantiku resmi menjadi film terlaris sepanjang masa di Indonesia dengan lebih dari 10.980.000 penonton, melampaui rekor Avengers sejak 2019 kemarin ya, di mana Avengers itu 10.976.338. Ini pertama kalinya sebuah film lokal menggeser film Hollywood di pasar dalam negeri. Nah sebelumnya Agak Lain 2 ini juga sudah menyalip KKN di Desa Penari dan juga film Jumbo, film garapan Muhadikli Aco yang dibintangi oleh Benedion, Boris Bakir, Indra Jegel, dan Oki Rengga sebagai kuartet detektif gagal yang menyamar di panti jompo. Nah teman-teman udah nonton nih, kakak udah nonton? Sudah nonton. Yes, gokil. Nih, Komennya nih. Dan 10,9 juta orang juga trauma Dengan dengan lagu Yudha. gimana ya? Lagunya Yang gak dia lupa lagi. Pokoknya ada scene di mana pakai lagu Lyodra yang itu mereka cosplay ya kayak di film itu ya, saya ingat lah dia di panti jompo jadi kakek dan nenek. Tapi saudaranya dua-duanya cowok. Mereka disuruh cuman cuman dan backgroundnya itu lagu Lyodra. Aku udah sadar kalau itu lagi. Tapi Agak Lain memang jadi salah satu film fenomenal ya di Indonesia, di mana memang karena emang lucunya tuh bukan yang terlalu dibuat-buat ya kayak. Dan pesan yang mereka sampaikan juga relate dengan keadaan masyarakat pada saat itu. Dan kemarin kan juga kondisi Indonesia lagi tegang-tegangnya, itu tuh jadi seperti satu stimulus lah, obat penenang biar masyarakat panas gitu. Sukses lah buat Agak Lain, buat Aco sebagai sutradara dan teman-teman cast lainnya. Selanjutnya ada apa dia? Nih, yang terakhir ada Pakistan terapkan 50% WFH dan liburkan sekolah karena harga BBM meledak. Nih, 50% WFH ya. Jadi Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif mengumumkan kebijakan darurat pada 9 Maret 2026 lalu. 50% pegawai pemerintah diwajibkan WFH, sekolah diliburkan dan jam kerja dipangkas jadi 4 hari seminggu. Berarti berapa hari itu liburnya? 3 ya? 3 hari itu liburnya. Nah ini bukan karena libur nasional, tapi karena krisis energi yang nyata. Setelah beberapa berita kemarin ya, kayak perang, nah, seperti itu. Pemicunya adalah konflik Iran dengan negara-negara Teluk yang membuat harga minyak dunia tembus $100 per barel, dan Pakistan langsung menurunkan dan langsung merasa kenaikan BBM sekitar 20% sekaligus lah. Tinggi ya, langsung 20% ya. Berarti kebijakan lain menyertainya. Tunjangan BBM kendaraan dinas dipotong 50%, gaji pegawai dikurangi, perjalanan dinas ke luar negeri juga dibatasi. Bahkan Bangladesh juga terdampak parah, di mana negara ini yang mengimpor 95% kebutuhan energi itu sampai terapkan penjatahan BBM. Penjatah ya. Dan ini memicu antrian panjang dan kerusuhan di beberapa titik. Akhirnya dibuatlah ketentuan ini. Jadi
aktivitas di luar itu hanya sekitar 4 hari untuk kerja, sekolah. Sisanya di rumah ya, Benar. mengurangi mobilitas kendaraan biar nggak terlalu menggunakan BBM yang Apakah banyak. kita akan kembali ke beberapa puluh tahun lalu kan? Wah. Jalan kaki. Tapi Indonesia tenang, Menteri Bahlil sudah meyakini kita bahwa Percayakan semuanya kepada Bapak Menteri Bahlil ya. cadangan minyak kita masih cukup. Iya, karena mobil MBG harus tetap berjalan kan Kak. Harga BBM boleh naik tapi MBG harus gas terus. Nggak boleh libur tuh kalau kata teman-teman sosmed. Bahkan kalau besok kiamat pun MBG harus tetap bener. Jalan. MBG apa sih? Makan gratis. Indonesia kalau bisa disuruh nginep di kantor. Waduh. Kantor siapa tuh? Di kantor bensin betul BBM hemat tapi listrik tekor. Waduh. Listrik. Ya semoga BBM kita beneran cukup ya Kak. Setidaknya sampai lebaran ya, kemarin katanya setidaknya pasti cukup. Ya setelah lebaran kita pikirkan nanti ya berarti. Setelah lebaran kita pikirkan nanti. Yang penting bisa balik ya guys. Jangan sampai menetap di kampung halaman nanti nggak bisa kerja. Ya, BBM nggak apa-apa boleh lepas, yang penting TTM tetap balik. Waduh, gawat nih. Oke teman-teman, sampai di sini dulu kita menemani kalian yang mungkin lagi nyantai nungguin buka puasa, Ada yang lagi bukber nih, lagi bentar bukber bersama keluarga atau lagi masak-masak besar masak nih ya. besar, mandi besar. Aduh. Kamu ngapain? Lagi habis sahur, atau menjalankan sholat subuh. Mau taraweh atau habis taraweh. Habis taraweh kalian. Terima kasih sudah disaksikan kita. Mungkin tadi beberapa informasi yang kita bawakan semoga bisa merefresh kalian beberapa kejadian-kejadian. Belakang tuh ada apa sih gitu. Betul. Dan kami berdua mengucapkan karena sebentar lagi kita lebaran. Benar. Itu dia. Jadi Karena sebentar lagi lebaran betul, lebaran. Ada baiknya biar Abdul kita saling memaafkan. Benar. Sebab kita ada salah-salah kata. Betul, bisa dimaafkan dan rezeki kita semakin lancar juga. Gitu silaturahmi kita juga tetap terjaga. Ya, buat teman-teman, mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Diulang ya kayak. Semoga teman-teman dapat THR-nya banyak. Iya. Terus nggak ketumpahan rendang ataupun opor ya. Iya, jangan dan tidak memakan lengkuas. Itu juga makanan opor ya. Nggak zong. Nggak buka kaleng kongguan isinya rengginang juga. Terus nggak buka kaleng tenggo isinya benang sama jarum. Terus nggak ditanya-tanya suruh nikah terus. Bener. Nggak ditanya udah dapat kampus belum, kuliah di mana. Waduh. Nggak ditanya kerja apa sekarang. Nggak ditanya pangkat apa. Banyak. Nggak ditanya udah jadi PNS belum. Nggak ditanya yang kemarin mana. Aduh, yang kemarin mana ya. Oke semuanya, semoga kita bisa bertemu lagi setelah lebaran. Bener, berjumpa lagi setelah lebaran. Setelah Karena lebaran. kita juga mau libur ya kan ya. Pulang kampung. Pulang kampung guys. Atau ada teman-teman yang mau kasih kita THR juga boleh. Iya. Nanti siapa tahu kita satu kampung ternyata kan bisa Ketemu. Oke teman-teman semuanya, sampai jumpa di Setelah lebaran. setelah lebaran. Dadah. Dadah.